Kalau kalian masih rada bingung sama Infinity Stones, tenang aja, kalian gak sendiri kok. Banyak yang udah nonton film Marvel sejauh ini tapi cuman tahu, oh itu batu yang dipakai Thanos buat nge-snap. Padahal, tiap batu itu punya kekuatan gede banget yang bisa ngatur waktu, ruang, sampai realitas itu sendiri. Lebih kerennya lagi, semua batu itu jadi pondasi dari Infinity Saga yang bahkan efeknya masih kerasa sampai ke Multiverse Saga sekarang. Jadi, di video ini kita bakal ngebahas semua Infinity Stones dan kekuatannya dengan cara paling gampang. Kita perlu pahami dulu apa sih Infinity Stones itu sebenarnya. Marvel sebenarnya udah ngejelasin langsung lewat The Collector di The Guardians of the Galaxy yang bilang kalau sebelumnya ada 6 singularitas utama sebelum terbentuknya seluruh jagat raya. Adanya Big Bang bikin ke-6 singularitas itu berubah jadi 6 Infinity Stones yang berupa Space Stone, Reality Stone, Power Stone, Mind Stone, Time Stone, dan Soul Stone. Soal warna, ke-6 Infinity Stones di komik dan di MCU sebenarnya ada perbedaan dikit. Tapi buat lebih simpelnya, kita lebih fokus ke Infinity Stones di MCU. Pertama kita bahas Space Stone, salah satu Infinity Stones yang muncul paling awal di jagat MCU. Space Stone itu ngasih pemegangnya kontrol penuh atas ruang yang bisa dipakai untuk ngebuka portal di ruang manapun di seluruh universe. MCU ngeliatin Space Stone yang ada di dalam kubus warna biru yang disebut Tesseract. Tesseract ini pertama banget muncul di Captain America The First Avenger yang kekuatannya dipakai Hydra buat menguasai seluruh dunia. Penemu utamanya bukan lain adalah Johann Schmidt atau Red Skull. Tesseract ini belum sempat berhasil dipakai sama Red Skull secara utuh dan sempat hilang setelah pesawat yang dipakai Captain America ini jatuh ke Samudra Atlantik. Tesseract akhirnya ditemukan lagi sama SHIELD yang lagi-lagi mau dipakai buat ngembangin teknologi canggih. Tesseract ini akhirnya jatuh ke tangan Loki yang pakai kekuatannya buat buka portal di langit dan ngasih akses ke pasukan Thanos untuk nyerang bumi. Tesseract ini akhirnya berhasil diamankan lagi setelah Loki kalah dan dibawa ke Asgard sampai Loki ambil lagi di Thor Ragnarok. Thanos akhirnya berhasil ngedapetin Tesseract ini waktu nyerang kapal Asgard dan ngehancurin kubus biru itu untuk ngambil kekuatan sebenarnya di dalam, yaitu Space Stone. Tesseract atau Space Stone ini juga bisa dibilang jadi permulaan rumitnya dunia multiverse di MCU. Waktu Loki di masa lalu make Tesseract buat kabur. Loki yang ngelewatin jalur hidupnya sendiri akhirnya ditangkap sama TVA dan ngelewatin banyak hal di sana-sini sampai akhirnya jadi penguasa cerita dan mengontrol semua cabang timeline di MCU. Sebesar itu emang dampak dari batu kecil berwarna biru ini. Kedua ada Mind Stone yang juga muncul di awal-awal phase MCU. Mind Stone ngasih kekuatan ke penggunanya untuk ngontrol pikiran orang lain yang udah kita lihat di The Avengers. Loki make tongkatnya yang berisi Mind Stone untuk ngontrol pikiran beberapa karakter, salah satunya Hawkeye, dan berhasil bikin kekacauan. Kekacauan yang disebabkan sama Mind Stone ini gak cuma berhenti di situ aja. Mind Stone yang diambil dari tongkat Loki ini selanjutnya dipakai buat eksperimen seperti Ultron. Ultron dibuat dengan cara gabungin kode decrypt dari Mind Stone dengan kecerdasan Tony Stark yang ternyata justru jadi senjata makan tuan. Akhirnya, Mind Stone juga dipakai untuk solusi permasalahan ini dengan ngehidupin Vision. Bisa dibilang kalau Ultron adalah sisi buruk dari Mind Stone yang pengen ngehancurin kehidupan manusia. Vision justru sebaliknya. Vision ibarat gambaran sisi baik dari The Mind Stone yang ngeliatin sisi lebih terang dalam ngadepin semua masalah. Mind Stone juga ikutan ngasih kekuatan buat Vision seperti kemampuan terbang, tembus objek, sinar laser, dan sebagainya. Kelebihan lainnya adalah dia bisa mengakses pikiran dari makhluk lain, yang mana itu jadi kelebihan utamanya Mind Stone. Kalau digabungin sama kekuatan Infinity Stones yang lain, memungkinkan penggunanya lihat sisi alam bawah sadar semua makhluk di jagat raya. Reality Stone punya kekuatan yang bahkan sampai bisa merubah realitas secara langsung. Kemampuan ini sempat mau dipakai Malekith waktu dia nyari Aether yang bisa ngerubah cahaya jadi kegelapan. Aether ini ibarat kayak versi Tesseract untuk Reality Stone yang bisa mewujudkan keinginan pemegangnya meski berlawanan sama hukum alam sekalipun. Bisa banget dipakai untuk bikin realita buatan sesuai keinginan. Bahkan kalau didorong sama Power Stone, bisa jadi jauh lebih OP dan lagi-lagi Thanos dapetin Reality Stone ini dari The Collector. Entah dengan cara dikasih cuma-cuma atau diambil paksa. Kayaknya sih diambil paksa ya. Power Stone adalah Infinity Stone yang kayak namanya bisa ngasih sumber kekuatan tambahan yang sangat besar.
termasuk juga ke Infinity Stones lainnya kalau digabungin. Pertama kali ditemuin sama Star-Lord secara gak sengaja waktu dalam sebuah misi. Power Stone ini kemudian diambil sama Ronan the Accuser yang awalnya mau dikasih ke Thanos. Tapi justru dia membelot dan ngancam bakal ngehancurin sebuah peradaban. Jelas ini jadi sebuah ancaman buat para Guardians of the Galaxy. Star-Lord ngerebut Power Stone ini lagi dari Ronan, yang dalam prosesnya hampir ngebunuh Star-Lord sendiri. Untungnya, anggota Guardians of the Galaxy yang lain datang ngebantu Quill untuk ngeratain aliran kekuatan yang dalam jumlah besar itu. Kekuatan yang udah dikontrol itu akhirnya diarahin langsung ke Ronan dan gak pakai lama langsung hancurin dia berkeping-keping. Power Stone ini kemudian diamankan dengan dikasih ke Nova Corps di Xandar. Sayangnya, gak lama habis itu Thanos udah dapetin Power Stone ini. Jelas caranya gak mungkin dengan damai karena pasti ada perlawanan dari Xandar. Meski akhirnya mereka hancur, Power Stone di tangan Thanos dijadiin kekuatan tambahan buat ngebikin Infinity Stones lainnya yang tadinya aja udah OP, jadi jauh lebih OP lagi. Time Stone mungkin jadi salah satu yang paling menarik dibandingkan sama Infinity Stones lain. Pertama kali muncul di Doctor Strange yang ada di dalam Eye of Agamotto, sebuah relik magis terkuatnya para sorcerers. Doctor Strange sendiri pernah nyoba make kekuatannya yang bikin dia bisa mempercepat, memperlambat, bahkan menghentikan waktu itu sendiri sesuai kemauan dia. Kekuatan ini untungnya dimanfaatkan bukan untuk kejahatan sama Doctor Strange, terutama waktu diserang sama Dormammu. Strange berhasil nyelamatin realita dunia dengan memakai kekuatan Eye of Agamotto untuk ngejebak Dormammu. Jebakan ini adalah jebakan waktu yang bikin momen tertentu terjadi berulang-ulang, tapi gak ngapus kesadaran orang di dalamnya. Dormammu akhirnya jengkel karena kejebak di waktu yang sama, lalu sepakat buat tinggalin realita dunia. Eye of Agamotto atau Time Stone ini dilindungi sama sorcerers tanpa pengecualian apapun meski harus berkorban nyawa. Sayangnya, Time Stone ini diambil Thanos setelah Strange nyelamatin Tony dari Thanos dengan alasan itu jalan satu-satunya, gak ada yang lain. There was no other way. Time Stone ini kemudian dipakai sama Thanos buat ngehidupin lagi Vision yang Mind Stone-nya udah dihancurin Wanda. Terakhir ada Soul Stone yang punya pengaruh besar dalam Infinity Saga. Soul Stone ini keberadaan awalnya gak banyak yang tahu kecuali segelintir orang aja termasuk Thanos. Thanos dan Gamora ketemu sama Red Skull yang dikutuk buat jadi penjaga Soul Stone akhirnya dapat clue, yaitu untuk dapetin Soul Stone harus ada pengorbanan seseorang yang paling dicintai. Thanos langsung ngorbanin Gamora yang ternyata beneran disayang banget sama Thanos. Dan akhirnya dia dapat Soul Stone ini. Soul Stone ini ngasih pemegangnya kuasa untuk semua nyawa yang ada di universe. Kekuatan ini terbukti kepake waktu Thanos berhasil ngumpulin semua Infinity Stones dan ngejentikkan jarinya buat ngehapus setengah kehidupan di universe. Setengah kehidupan di jagat raya langsung berubah jadi debu dan hilang gitu aja, termasuk beberapa anggota Avengers. Kemungkinan besar orang-orang yang hilang ini dipindahkan nyawanya ke realita kayak yang ada waktu Thanos nemuin Gamora kecil. Nah, semua Infinity Stones ini sebenarnya bisa dipakai satu persatu tanpa harus ngegabungin semua. Thanos udah ngeliatin gimana dia make Space Stone buat berpindah tempat, Reality Stone buat ngerubah realita, Time Stone buat ngerubah waktu sesuai kemauannya. Cuman kelima Infinity Stones ini bisa digabungin jadi satu dan memenuhi satu keinginan besar dalam skala jagat raya dengan Infinity Gauntlet. Infinity Gauntlet ini bukan sembarangan karena dibangun sama dwarf yang ahli di bidang alat perang. Infinity Gauntlet ini bisa nahan aliran kekuatan semua Infinity Stones jadi satu, yang ngebantu pemegangnya gak terluka langsung pas gabungin semua Infinity Stones-nya. Meski sempat ada di Asgard, ternyata ini cuma replika palsu, dan yang asli tetap ada di Thanos sampai akhirnya dia berhasil pakai untuk memenuhi keinginan utamanya, menghapus setengah kehidupan di jagat raya. Ada teori cukup menarik yang anggap kalau Infinity Stones ini ada bentuk jelmaan makhluknya. Makhluk ini dianggap Nexus Beings, yang kemungkinan besar bakal jadi incaran Doctor Doom buat misi utamanya menguasai semua multiverse. Gimana menurut kalian soal penjelasan Infinity Stones ini? Kalau ada yang kelewat, boleh komen pendapat kalian ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau belum, karena banyak lagi hal seputar superhero dan supervillain yang bakal kita bahas secara santai, seru, dan geeky.